Ya, oke. Hi everyone. Ya, hari ini kita akan belajar tentang this one. Saya akan full screenin dulu, sebentar ya. Ini nutup soalnya. Oke, ini dia. Yaitu Singing for Better Life. Nah, sebenarnya sih ini materi yang sebenarnya tiap tahun keluar. Cuma karena kemarin ya kalian tahu sendirilah ya kondisi kita seperti itu. Tahun pertama kan sama Mem ya, sama kemudian Miss Rara, saya kurang tahu Miss Rara sempat bahas ini atau tidak. Tapi dia harusnya di kelas 11 ada, tapi waktu itu kan kondisinya pandemi, and not everyone is in class ya, masih ingat kan ya. So ya, sekarang baru bisa lah kita bahas materi ini. Oke, kita mulai ya. So definitely we are going to talk about songs. Jadi pastinya kita bicara tentang lagu. Jadi sebenarnya ini materi yang cukup menyenangkan loh buat kalian, oke? Nah, ini dia. Ini adalah pengetahuan umum tentang isinya lagu. Oke, di kelas ini siapa yang suka nyanyi nih? Iya. Oke, Marcel ada. Mungkin Alma juga ya, lagu Korea ya Alma ya? Nah, ya kan. Nah. Terus yang lain-lain juga, mungkin ada yang suka lagunya dangdut, ada yang suka... Oh ya? Atau mungkin ada yang suka, apa ya? Rave ya? Rave, bener nggak sih namanya rave? Rave songs gitu, yang buat joget-joget gitu. Itu kan juga ada. Jadinya macam-macam lagu lah ya. Nah, kita nggak fokus di beatnya ya. It's going to be a different subject. Misalnya itu pelajaran seni kalau namanya apa beats, and then we have the percussion, the music, note, kemudian note-nya juga itu tuh pelajaran musik. Itu kalian sudah dapat di guru yang lain. Nah, kalau sama saya nanti ya kita cuma bagian ininya yaitu lyrics, song lyrics. Nah, kenapa kita sampai bahas ini? Kalau kalian tahu kan kita menikmati banyak karya sastra ya, atau kita bilangnya literary works. Salah satunya yang sudah sering kita bahas adalah short stories atau cerita pendek. Ada juga novel, ya seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang namanya poems atau puisi. Nah, puisi ini masuknya ke sini, poem ini masuknya ke song. Oke. Karena itu di sini dia bagikan jadi dua, itu parts of songs and grammar. Kemudian untuk songnya sendiri, song itu sebenarnya terbagi lebih dari ini ya. Ada lebih dari cuma dua gini. Ada di sini ada refrain sama chorus. Ini seharusnya sama ya. Setahu saya nih. Yang pertama Verse sama chorus. sama kan itu ya, bener kan? Nah, Yang harusnya bagiannya mungkin verse sama chorus. ya, very good. Pinter Marcel. Ada verse sama chorus, itu kan yang dua ya. Jadi coba, Sama tambahannya masih bisa bridge. saya edit nggak ya nih ya? Oke, kita edit ya. Berarti ini harusnya kita giniin aja ya. Gini, ya kan? Nah, chorus atau refrain, ini saya kecilin dulu sebentar. Bagus, kita bisa analisis ini semua ya. Nah gini ya, kelihatan? Berarti di sini tadi kita masukin apa? Verse. Atau bait. Tambahan sih bridge, Miss. Iya, nah nanti itu kita akan tambah itu lagi nanti ya. Ada juga nanti tergantung dari apa ya, the composer ya kan. Karena kan jujur aja kalau lagu kan tergantung dari lagunya dulu baru liriknya, cenderungnya kan gitu ya. Ya pun ada juga yang bikin liriknya dulu baru lagunya. So we have verse, we have bridge, we have interlude juga ada nanti. Macam-macam bagiannya, ada intro, ada outro juga ya. It depends on how you create the song. Tapi kita nggak akan bahas itu, cuma ini pengetahuan umum aja. Kita akan masuk ke sininya. Nah, kenapa harus tahu? Karena sebenarnya titik awal dari lagu itu adalah sebuah cerita sebenarnya. Kayak puisi itu titik awalnya puisi itu adalah cerita. Cerita yang ada, kalau cerita tuh kita ada bagian apa ya istilahnya, untuk kalau di bahasa Indonesia kan juga ada tuh. Jadi ada bagian perkenalannya dulu, ya kan? Orientasi. Orientasinya dulu. Setelah itu kemudian mulai timbul konflik, ada masalah. Kemudian nanti ada solution, ya climax.
for better or for worse dibilangnya gitu. The climax kemudian ada closing. Resolution. Aduh, si Alma ke ini ya, aduh keluarnya. Oke. Nah di situ. Jadi ini kita akan melihat parts of the song apakah benar-benar melambangkan seperti itu. Kita lihat yang pertama song title ya, jelas lah ya, pastilah harus ada judulnya. Kemudian the function is to remind people of the song. Sebenarnya bukan hanya of the song ya, tapi adalah topic of the song atau theme of the song. Jadi kita ganti aja langsung. Sebentar, saya kenapa nggak bisa diminimize ini? Aduh, agak berat ini. The top theme ya, atau topik, theme of the song, of the theme of the song begini. Oke. Kemudian yang kedua, ini saya gedein lagi, sorry. Verse yang tadi sudah kita betulin. A group of lines telling a story ya, cerita nih. That the singer wants to convey as well as directing listeners to the message of the songs. Jadi intinya sebenarnya kalau dipikir-pikir mau lagu kan pingin ngasih kita pesan ya. Tapi kan pesan itu nggak bakal masuk kalau nggak ada kayak backbone-nya, nggak ada latar belakangnya. Kenapa kok bisa tiba-tiba pesannya tentang itu? Misalnya kayak cinta lingkungan atau kisah orang yang patah hati. Nah, kenapa bisa patah hati? Kan pasti ada ininya dulu dong, ada ceritanya gitu loh. Nah, itu dia fungsi dari verse. And then refrain, ini juga repeated at the end of the song, which can also become title of the song. Nah, ini dia. Yang apa ya sebenarnya inti ceritanya gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah, ini chorus sama ini harusnya sama tadi, jadi kita nggak akan lihat. Kemudian koda, ini adalah bagian tail. Tidak semua lagu punya koda. Oke, ini jadi ada a tail or additional element to add a good ending to the song. Tidak semua lagu punya ini. Jadi kayak bisa dibilang kayak resolution atau mungkin kayak end credit ya kalau kalian suka nonton Marvel movies gitu yes, kan ada credit. Nah itu dia ada bagian cerita yang belakang banget itu, nah itu seperti itu koda fungsinya. Dan ini bukan wajib sih, tapi ya kayak ada ciri khas dari penyanyi tertentu yang suka ada kodanya gitu. Oke, ini kita nggak akan masuk ke sini untuk apa ya setelahnya. Saya balik dulu. Ini kembali lagi nih istilah teknis, ini tidak bagian dari pelajaran bahasa Inggris, hanya supaya sekedar kalian tahu. Materi ini nanti akan saya share di ini ya, di LTC. Tapi nanti buat jaga-jaga di WA juga saya share. Oke, ini kemudian ada beberapa contoh penggunaan bahasa Inggris dalam lagu yang apa ya, kita sebutnya contraction atau yang dipadatkan. Jadi he is not eating, he ain't. Ya kan, ada kata ain't ini, kemudian gonna seperti ini ya, kemudian wanna seperti ini. Itu adalah contoh-contoh grammar yang bakal kita dengarkan di situ. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Nah, saya sudah siapkan mini project buat kita, buat kalian semua, buat saya juga sih, saya sudah ngerjain tapi karena kan saya harus ngasih contoh. Nah, ini kelihatan, saya udah pindah ke YouTube. Kelihatan, Miss. Oke, ini ada. Jadi gini, kan waktu itu kan saya udah bilang, tolong pilih lagu. PR-nya kan itu ya waktu itu ya. Silahkan pilih satu lagu yang kalian mau bahas, kalian mau. Lupa sebentar. Harus saya stop share dulu. Lupa, belum saya settingin ternyata. Oke. Nah, sudah. Jadi kalian harus pilih satu lagu yang akan kalian bahas. Nah, lagu yang saya pilih adalah ini. Kita akan dengar dulu ya. Oke. Mudah-mudahan suaranya nggak terlalu kencang deh, sebentar saya kecilin dulu. Oke, dengerin dulu ya, 3 menit 33 detik. Ini lagu zaman, ini tahun 2001 harusnya nih ya. Oke, sekarang saya pindah dulu ya. Nah, ini yang saya kirim ke apa namanya LTC. This is the one that I sent to your
Aduh, ternyata nggak kelihatan juga nih. Your LTC ini udah saya download sih. Tapi kita lihat di sini aja, mungkin 200% lebih bagus kali. Oke, ini dia. Oke, so tugasnya pakai Canva. Waktu itu saya udah bilang ya. Seperti kalian lihat di sini, this is the title of my newsletter. Bisa bikin newsletter. The content is an article about the song that I chose. Nanti kalian juga pilih lagu kesukaan kalian. Tadi ada yang bilang, ini Miss lagunya kok nggak enak. Ya nggak apa-apa, nanti kan kamu kan nunjukin lagu yang enak kayak apa. Kan gitu ya. Oke, di sini ada, ini judul yang saya pilih. Saya singkat. Saya ambil dari bagian itunya, apa namanya, bagian lagunya. Oke, Mama I Love You boleh. Ya itu kan yang saya pilih. Nanti Agis mungkin bisa bikin yang lain ya. Jadi ini kalian saya ngerespon yang kalian chat gitu. Oke, nah namanya adalah song interpretation. Jadi kita mencoba menginterpretasi lagunya. Nah, apa sih yang kita perlu kita kerjain? Nah, pertama ini ya, see the video here. Nah, ini link videonya. Nah ini saya masuk ke lirik, saya nggak akan bahas banyak-banyak ya. Kalian nanti bisa baca sendiri, you can read it by yourself. Nah kemudian, saya nggak cuma ngasih lirik nih, I give you the story. Nah ini kan ceritanya kan tentang kita ya, kita sebagai anak gitu kan. As a child, you think that your mom is your enemy because she prevent you from doing fun things that you know is bad. However, as you grow older and wiser, you learn that what she did back then was nothing more than act of love, stopping you from the things you might regret in the future. Kayak gitu. Jadi dari panjang cerita lagu panjang ini, saya bikin cerita ringkasnya. Saya kasih foto mereka juga biar tahu, oh ini siapa sih yang nyanyi. So ini dia, saya adaptasi ini dari Wikipedia, jadi saya ambil dikit aja. The Spice Girls are an English pop girl group formed in 1994. Nah, ini dia membernya ini. Nah, itu dia ya. Next, saya masuk ke sini. Tadi kan saya udah ngasih ceritanya ya. Kemudian saya bikin apa ya, my thoughts of the song. Jadi kita nggak cuma sekedar baca doang ceritanya, tapi kita juga berusaha nganalisis kok bisa sih kepikiran lagu kayak begitu tuh, mungkin maksudnya apa ya gitu kan. Nah di sini dibilang when we are young we know that we are on top of the world and we tend to ignore others' advice, especially those older and closer to us. Nah itu dia ya. Ya kan kita nyadar kan waktu kita masih muda, kita merasa kita tahu segala-galanya. Kalau ada orang yang lebih tua. Jadi kenapa saya nggak ngambil cuma mama, tapi karena ini kan saya bikin lebih umum gitu loh. Jadi kalau yang nasihat dari orang yang lebih tua dan yang deket sama kita tuh kita cenderung cuek gitu loh. Apaan sih kan gitu. Oke, nah masih lanjut ya. Through the song Spice Girls who were big on woman empowerment. Ini memang di tahun-tahun itu mereka memang like the symbol of girl power gitu loh. Reminded us about the love of a parent or parent figure. Jadi ya saya nyadar sih kalau misalnya nggak semua orang istilahnya punya panutan yang sama. Jadi makanya saya bilangnya di sini a parent atau parent figure ya. Sorry, ini naik ke atas malah. Who constantly reminding us of things that happened to them and they did not want it to happen to us gitu loh. Jadi kalau udah pernah ngalamin, jangan sampai kejadian sama kita gitu loh. Maybe in the different language that we use, the era create a gap in the understanding and the meaning did not reach out to the youngsters. Jadi kalau misalnya kadang kan orang tua sering ngasih cerita, tapi kalian bilang apaan sih, kan zaman sekarang udah nggak kayak gitu, katanya kayak gitu maksudnya. But as time went by, the young ones grew older and they started to see things from their parents' figures' eyes. And it was not all wrong like they used to think. Nah,
Finally, it ends on a sweet note with the young one thanking the parent in her mom for what she had done in the past. Begitu. Jadi itu pemikiran saya. Jadi kenapa sih kok bisa sampai timbul ide tentang lagu ini? Itu karena mereka ingin supaya kita merenung gitu loh. Jadi jangan langsung karena dinasihatin terus dianggap salah atau tidak benar gitu. Jadi harus itu hanya kisah dari sosok yang lebih tua supaya janganlah kalian ngulangin kesalahan yang sama pernah saya lakukan. Makanya dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dikasih nasihat, jangan begini dong, jangan begitu dong. Maksudnya gitu. Ya, that's what I think about the song ya. Itu pendapat saya loh, bukan pendapat kalian. Maybe if you have different opinion, it's also okay. Ya, ini kan contoh juga ya. Nah, kemudian yang paling seru ini nih, yaitu My Suggestion. Nah, ini ada 2. My suggestion di sini tuh bukannya saran untuk bagaimana supaya bisa begitu, enggak. Karena kita ngomongin song interpretation, jadi kita pastinya pengen ada karya atau another form of work of art yang kalau dibilangin namanya komplimen. Jadi kayak cocok lah kalau misalnya kita dengerin lagu ini, terus nonton film itu atau baca buku ini, kayak gitu. Kata maksudnya ya. Nah, di sini I give you 2 suggestion, nanti kita akan putar bareng-bareng. Yang pertama adalah ini, Freaky Friday. Ini bukan film horor ya. Ini film zaman semono, dan kalau yang kemarin saya sempat dengar katanya ini film sering banget diputar di TV. Ya Kak, the story about mother and daughter who switch body and had to live in each other's shoes. Gitu. It was fun, and the lesson we learned was so precious that about how much we belittle each other, yet they are important in each other's life. Ini tentang hubungan daughter and mother gitu. Kita lihat ya filmnya sebentar. Ini saya simpan filenya di sini. Ini belum saya copy full ke tempat kalian karena ini loh banyak link-linknya gini nih. Ya. Salah. Mudah-mudahan bisa putar deh. Kemarin kayaknya error. Kelihatan nggak atau masih perlu digedein aja? Full screen aja ya? Kelihatan. Anna, honey, wake up. Oh, I have had it. Hurry up! What? I'm ready. For the Coleman family, Mondays are manic. Bye, honey. Make good choices. Wednesdays are wild. And for Anna and Tess, there's never enough time to really understand each other. What? Time's up. It's after 6. But on Friday, You think my life is perfect? You couldn't last one day in my high school. Cookie. that's all about to change. Because things are going to get a little freaky. Why am I in Anna's room? This isn't mine. Those aren't mine. That's definitely not mine. Walt Disney Pictures presents So you're in my body and I'm in your body. I'm old. I beg your pardon. Oh, I'm like the Crypt Keeper. Freaky Friday. Why don't we like... Yes, a jolt. Coming soon to Disney DVD and video. Ya, itu. Saya coba cari yang filmnya like the trailer of the movie, tapi susah banget serius. Ternyata hanya adanya DVD. Oke, saya balik lagi yang ke tadi ya, sebentar. The second one was mana tadi? Nah, ini dia. Nah, tadi kan saya kasih film. Nah, sekarang yang kedua adalah lagu. Tapi nanti bebas ya, misalnya kalian mau ambil lagu is also not a big deal. Ini kebetulan saya lupa ngasih linknya, nanti kalian harus kasih link ya. Oke, song di sini saya pilihnya A Song for Mama by Boyz II Men. The song shares the same soul with our song today. Boyz II Men were thanking their moms by saying that you are the queen of my heart gitu. Oke, lagunya kurang lebih seperti ini. Nanti ini kan cukup panjang, jadi nanti mungkin nggak sampai full deh lagu. Ya gitu aja sih. Nah, kita nanti balik ke WA group. Jadi sekarang nanti kalian ini
Waduh, Walmo masih kepental ya nih ya. Dan nanti kan dia bisa nonton. Oke. Oke, jadi nanti habis ini kita off dulu di sini. Kita pindah ke WA group and we'll discuss about the project gitu. Oke. Silakan. Leave dulu. Oke. Okay, see you.